Bonjour gamers. Oke, sebelum gue mulai, gue mau memperkenalkan diri gue dulu nih. Jadi gue Naila, dan ini game pertama gue yang gue record. Nah ini game baru, yang baru aja rilis 17 September kemarin. Dan masih early access. Jadi belum perfect, tapi gue udah coba beberapa jam, gak begitu lama kok kemarin, untuk ngeliat ini tuh gimana sih gamenya. Jadi Medieval Dynasty ini latarnya itu di abad pertengahan gitu. Jadi masih hutan lah ya, masih zaman dulu banget, tentang gimana nanti kita bisa bikin dinasti kita sendiri gitu. Jadi ini survival game. Oke banget. Bahkan buat gue pribadi, walaupun masih early access, tapi udah cukup bikin gue wow dan betah maininnya gitu. Tapi hari ini gue mau ulang, karena gue juga belum begitu jauh. Gue mau ulang dan kita lihat bareng gimana sih gameplaynya gitu. Oke. Let's start it. Oke, jadi intronya dari Toplitz Production and Render Cube. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. Oke, jadi But ini at least kita. we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Gue suka banget intronya. Suka banget cerita di awalnya tuh gimana sih akhirnya kita mulai di survival game. Jadi kita akan main sebagai young man, jadi anak muda baru umur 18 tahun yang kehilangan semuanya hanya dalam satu malam. Jadi hidup yang tadinya baik-baik aja sama keluarganya, tiba-tiba ada penyerangan ke desanya dan semuanya hilang gitu. Nah di sini si anak ini mau memulai kehidupan yang baru gitu. Jadi sebelum semuanya hilang, orang tuanya meninggal, mamahnya bilang kalau itu punya paman namanya Jordan gitu. Jadi di sini pertama kali questnya adalah starting a new life, talk to the. Oke, kita disuruh ngomong ke Castellan. Oke, jadi ini dia viewnya seperti ini. Gara-gara kita di hutan dan kita mau ke Gostovia, jadi desa terdekat di mana kita akan bicara sama orang, nanyain tentang Jordan, omnya si anak ini. Siapa namanya ya? Biar gampang, biar gue nggak ulang-ulang orang ini. Let's say namanya Ali aja ya. Oke. Nah di sini kita bisa collect branches, terus rock, batu, batang-batang pohon. Untuk apa? Untuk crafting tentunya. Jadi nanti kita akan crafting banyak banget. Nah ini kalau kalian lihat di sini ada tanda seru warna kuning.
Nah, di situ adalah questnya. Nah, coba deh lihat di pojok kiri itu ada 4 bar, hijau, merah, terus orange dan biru. Hijau itu stamina kita, jadi let's see. Jadi kalau kita lari, itu stamina akan berkurang. Dan kalau sampai habis, itu kita akan ngos-ngosan. Nah, untuk yang merah itu HP kita, jadi darah. Untuk yang orange itu hunger. Jadi kalau habis ya kita kelaparan, jangan sampai habis. Dan untuk biru itu untuk haus atau enggaknya kita. Jadi benar-benar itu tuh kayak real life. Jadi kalian ada haus, lapar, HP, darah, sama stamina gitu. Nah, sekarang kita mulai ke desa ini, Destovia, untuk ketemu sama orang yang tahu soal Yordan, Uncle Yordan. Nah, ini dia penduduk desanya. Talk, coba kita ngomong yuk. Mederika. Nama-namanya pun masih nama-nama middle age ya, abad pertengahan, jadi seneng banget ya gue. I want to tell you something, beautiful lady. Oh, we can flirt. Jadi kita bisa berinteraksi sama penduduk desa. Kita bisa flirt sama gadis-gadis desa yang cantik ini. Dan di sini ada keterangan umur, approval. Jadi kalau mereka suka apa yang kita tanyain, mereka akan approve dan akan nambah terus sampai ke 100%. Dan tentunya akan nolak juga, akan gak suka gitu, jadi minus. Jadi ada 2 pilihan, how have you been lately, dan have you seen that Nobel who was passing nearby? I heard people say that he had amazing robes on him. Gue coba mau pilih ini aja, how have you been lately, girl. Nah, lihat kiri atas ada approvalnya 10%, jadi sekarang udah 60%, dan ada affection. Kalau ada affection ini berarti kita bisa flirting sama dia. Coba yuk, I want to tell you something, my lady. Okay, there's no change buat nikahin Mederika ini, tapi kita coba. I recently went hunting and actually took on a bear. It was a tough fight, but I succeed at the end. You should go to... Oke, gue bakal pilih nih. Kita ajak dia kencan, say, di pinggir sungai. I heard it's really pretty this time of the year. Affectionnya nambah guys, 5%. Coba lagi yuk. How have you been lately? I hope you're doing okay. You know, on my way here, so patch. Ya Allah, gombalnya. Gak juga, gue coba ini aja ya. Kita tawarin, kayak jadi a gentleman. Nah, nambah tuh 10% affectionnya. Bisa lagi gak ya? I admire your honesty. You are not afraid to tell others if you disapprove their behavior. You know, having a lot of money like I do makes life a lot easier. Ya Allah, orang miskin juga. Ini aja lah. Ya, affectionnya minus. Serius. Oke, udah gak bisa. Coba ini masih bisa gak? How's the job? Gossip. Coba ini aja. Ya, minus 5 guys approvalnya. Anyways, I go now, goodbye. Alright, wife. Nah, jadi di game ini kita tuh bener-bener kayak real life, ya kehidupan nyata. Jadi kita bisa nikah juga sama tentunya gadis desa ya. Jadi punya istri nanti. A wife is necessary to ensure the survival on your dynasty. Thanks to her, you will have an heir who, after reaching the right age, will continue your story. Oke, jadi nanti kita punya keturunan guys. Untuk melanjutkan dinasti kita. Jadi kayaknya nih game nanti kita tuh akan tua.
akan mati gitu, meninggal. Nah kalau udah meninggal ya anak kita nih penerus kita yang akan nerusin game ini. Jadi sampai benar-benar itu kita bisa bikin dynasty yang besar banget gitu. Jadi improve dynasty reputation and develop the village. Nanti istrinya juga bisa ngebantu untuk reset talent, terus nyembuhin luka kita. Remember to take care not only of yourself but also of your whole family. Gitu. Jadi benar-benar ya tugas seorang istri. Oke. Tapi hati-hati, istri kita juga bisa tinggalin kita, guys, just in real life. People come and go, okay? So be careful. Okay, bye. So this is the man. Ada bebek. Oke, kita harus ngomong sama dia. Unigos. Hi Unigos. Hey stranger, what brings you to our valley? No, I'm not. I'm not a stranger. Or I am. Oke. Jadi namanya bukan Ali, namanya Rasimir. Baru ingat. Oke. Rasimir. Rasimir is my name. And I came from the south. Looking for my uncle Jordan. Oke. Jadi kita nyari paman Jordan. You don't look like a merchant. Oh no, okay. In his old home, they called him Jordan the rough man. Jordan, yes, he told me once about his life on the river. You came to the right place, but a few years too late, I'm afraid. Why, Dad? Jadi, katanya kita telat, guys. Kita telat beberapa tahun datang ke sini. Terus gue nanya, kenapa telat? Apa yang terjadi sama paman, sama Om Jordan? Dulu tuh dia tuh pria yang hebat gitu, teman baik. As a good craftsman and an excellent trader. Jadi dia suka craftsman yang hebat, trader yang hebat. He made a small fortune here. See the tavern over there? Okay, he built and run it. Okay, my mother told me. Jadi kasih tahu nih dulu nih, kayaknya pamannya udah nggak ada, guys. Aduh, my mother told me that he got wealthy in the north. Iya, jadi ceritanya nyokap gue ini ngasih tahu, ceritanya gue Rasimir ya. Jadi nyokap gue ngasih tahu kalau si paman si Jordan ini punya kekayaan lah di utara. Jadi sekarang gue di utara dari selatan. Tapi gue nggak tahu kekayaannya tuh segimana sih. Okay. Your uncle got himself killed. Man. Jadi beneran. Jadi pamannya meninggal. Jadi Jordan meninggal. And he had this idea of a huge trade with the German kingdom in the west. Oke, jadi dia tuh tadinya punya ide untuk untuk barter trade sama kerajaan Jerman di barat sebelum meninggal. 5 carts, 5 kereta, apa sih bilangnya? Kereta kuda itu loh, cart ya. Filled with the best iron ore. Iron tau lah ya. Beautiful colored linen. Kain. Beer. Jadi 5 kereta yang bawa barang-barang ini dan full. Oke. Jadi itu serius banget sih Jordan, emang mau jualan ke
kerajaan Jerman itu di barat. Terus apa yang terjadi? Gitu kan. Gimana dia bisa meninggal sih? I said. Jadi katanya tracknya itu, perjalanannya dia itu diserang sama bandit. Dan akhirnya dia terbunuh di sana intinya gitu. Tapi dia sempat berantem karena 2 bandit itu meninggal juga. Jadi dia berusaha untuk bertahan, tapi sayangnya ya dia meninggal. Dan Unigos ini yang ngubur sendiri, or better what the wolves left behind. Jadi badannya, tubuhnya sempat dimakan sama serigala yang ada di hutan. Kemerinding gue. I'm so sorry to be the bearer of such news. My uncle is dead. Jadi Jordan udah meninggal, kekayaannya hilang. Gue datang jauh-jauh bukan buat apa-apa, for nothing. Mana nih? Don't say that. Oke. Gue nggak mau keponakan Jordan datang ke sini sia-sia. Gitu. Nah, katanya Unigos ini I have no intention to join them here. I am the castellan, and my word still carries weight. So tell me, can you build your own fortune? Oh, jadi Unigos minta kita untuk membangun sesuatu buat kita sendiri. Gitu. Terus gue bilang, gue bisa craft benda-benda yang simple kayak access kapak, pacul yang simple-simple lah buat farming. I can collect my necessity from the wilderness. I know how to count and to barter. Ya, gue bisa hunting lah ya di alam liar sana. Gue bisa ngitung, gue bisa barter. That's good enough. Okay, itu bagus. I may not have goods or gold to offer, but she can have as much land here as you want. Oke, jadi kita kan tadi lewat hutan ya. Nah, di hutan itu katanya kita bisa bangun seluas apapun yang kita mau di tanah kosong itu. Gitu. Jadi tanpa kita harus beli. Bangun rumah, terus panen sayur-sayuran, keep some livestock and follow your uncle dream. Oke. Jadi intinya kita akan bangun desa kita sendiri. As much as you put the good use, my boy, and as long as you can pay your taxes. Oke, jadi even though walaupun kita nggak beli tanahnya, tapi kita tetap harus bayar pajak. Jadi zaman kerajaan pun tuh tetap ada pajak. Gitu, cuman pajaknya nggak ke pemerintah tapi ke kerajaan. Oke, nice. I understand. Do you have any advice for me to start with? Nanya saran dulu nih guys, karena kan kita total tangan kosong, nggak punya apapun, cuman pakai baju aja karena kan kabur. You can cut down trees to build your house. Kan kita bisa tadi tuh nebang pohon, terus ke semak-semak ngambil jerami di dekat sungai. It will work well for a roof. Jadi untuk bangun atapnya. Nanti kan kita akan bangun rumah. Do you have some food with you? Lo punya makanan nggak? Punya nggak ya? Not much. Punya berarti, tapi nggak banyak. Nah, kita nanti bisa beli makanan atau kebutuhan lainnya di pedagang-pedagang yang ada di desa. If you don't have any money for food, you can always look for mushroom. Jadi kita total jadi kayak ke hutan
itu ada semua yang kita butuhkan kayak jamur, berries, terus daun-daunan untuk nambahin HP kita, terus kalau kita keracunan gitu. Dan kita bisa berburu binatang liar. Maybe I could earn some coins somehow. Oke, jadi kita bisa jual beli, nggak cuma beli, tapi kita bisa jual juga barang-barang yang kita craft atau kita temukan di hutan. Bahkan branches ranting-ranting pohon pun bisa kita jual. Thank you so much for the advice. Okay, it's time for me to find the right place. So this is the time, guys. Oke, waktunya kita bikin desa kita sendiri. Thank you very much. See you next time. Let me see. Oke, kita dikasih hammer untuk bangun rumah, bangunan lah, nggak hanya rumah. Oke, nah ini caranya. Jadi nanti tab menu untuk buka inventory, skills dan lain-lain. Construction wheel, pencet Q, and press Alt to access. Sama ada inspector mode. Oh, cool. Jadi nanti kita bisa, kita kan nggak bisa ngelihat semua. Maksudnya ada tanaman apa atau ada apakah benda-benda kita yang terjatuh gitu kan, kayak spear, tombak, atau ada binatang. Nah, nanti ada yang namanya inspector mode. Oke, jadi dan kalau construction wheel ini untuk kalau kita mau ngecraft apapun, building, tapi yang basic. Alright, let's start it. Nah, kayak yang gue tadi bilang, kalau ini kayak kehidupan nyata, kalau kita nggak haus, ya kita bisa kalau kita haus dan kita nggak minum, ya kita bisa mati. Itu HP kita akan drop. Oke. Kita butuh water skin, tapi kita belum punya apa-apa gitu. Oke, chapter 1. Oke, di video ini kita akan mulai chapter 1. Di chapter 1 ini kita harus new beginning. Ngumpulin stick 10, gue udah punya 9, batu 2, stone axe, kapak, ambil kapak 1, of course, buat nebang pohon. Terus setelah punya kapaknya, what is this? Oh, food. Yap, jadi nanti kita bisa nyari mushroom dan lain-lain, terus kita bisa masak di api unggun. Masak daging dari dari binatang-binatang yang kita buru. You can hunt animals for meat, but raw meats can cause poisoning. Oke, jadi ya kayak di kehidupan nyata, kalau lo makan daging mentah lo bisa keracunan. Terus jamur pun ada ada jamur yang beracun dan ada jamur yang bisa kita makan. Berries pun bisa menyebabkan keracunan juga, tapi nggak selalu. Jadi tetap harus hati-hati. Untuk musim panas, berriesnya udah matang jadi bisa dimakan. Dan di musim gugur banyaknya itu mushroom, udah nggak berries lagi. Tapi hati-hati sama yang bisa ngeracunin. Oke, stick itu dari branches guys, dapetinnya. Nah, kayak gini kan, pencet E yang lama, we got it. And lihat deh, gue butuh minum. Oh my god, tuh kedip-kedip. Soalnya cara minum gimana sih? Lo tinggal ke air, terus arahin kursornya ke bawah, minum deh. Pencet E yang lama. Terus gue juga lapar, tadi kan pencet tab ya. Nah, ini jurnal untuk apa aja. Kalau ada kuas-kuas itu masuknya ke jurnal. Skills, nah nanti kita tentunya akan bisa upgrade skills. Skillsnya ada beberapa tipe. Dan untuk survive, jadi ada yang extraction, hunting, gitu kan, diplomacy, karena kan nanti kita akan ngerekrut penduduk,
untuk survival, untuk crop, untuk crafting dan lain-lain. Pakai talent point. Dan inventory. Nah, ini dia inventory. Kategorinya ada beberapa juga. Bisa lihat langsung semua, tapi ada beberapa. Dan sini ada money and weight. Jadi kita jangan kebanyakan bawa barang, karena kalau weight-nya lebih dari 35 kilo, sedikit lebih ya, nggak banyak, kita jalannya jadi lama. Tapi kalau udah melebihi limit, bukannya udah lama lagi, kita nggak bisa bergerak karena saking beratnya gitu. Jadi ya kayak kehidupan nyata, kalau kita bawanya keberatan nggak bisa bergerak. Sama description-nya, untuk apa sih barang ini gitu. Apakah beracun atau nambah food. Oke, ini karakter kita punya hammer, kita taruh di angka 2, kita klik aja angka 2-nya. Simple torch, nanti kalau udah malam kita butuh torch. Oke, nah ini kita punya apel. Kita makan apel aja, nambah, enggak deh. Ini aja dulu, karena water kita masih full, masih penuh. Nambah 5 food. Oke. Nice. Straw. Jerami ini dapetnya dari raid. Kita collect. Kita butuh 20 ya. Nambah 1, nambah 2. Oke, sedikit lagi. Oke, it's now good. Setelah itu kita disuruh cari batu, karena tanpa batu kita nggak bisa buat yang namanya stone axe. 1, nah dulu. Nyari batu tuh agak susah, jujur. Nah. Oke, nah tadi cara crafting kita pencet Q. Nanti kita bisa arahin, ada rodanya. Ada crafting, building, sama other. Other itu kayak campfire. Nah, sini kita bisa buat knife, pisau, tombak, obor, kayu bakar, cangkul, tas kecil untuk kalau kita nyebar seed, bibit. Dan ini yang kita butuh sekarang. Kita tinggal klik aja. Jadi, nah cara pakainya adalah kita pencet R untuk equip. Nanti di mouse kalian kan bisa scroll untuk ganti. Karena nanti kalau kita lihat di sini itu ada slotsnya itu ada 8. Jadi kalau kita scroll nanti bisa keganti untuk spear dan lain-lain. Nah, kita sekarang diminta untuk tebang 5 pohon. Tapi gue nggak mau build, jadi kita nggak bisa nge-build house terlalu dekat sama sama desa lain. Oke, gue mau buatnya di apa ya? How about here? Cukup landing. Nih lihat, oh there's mushroom, kita ambil. Nah, inspector mode lah, coba yuk. Jadi kita pencet alt, nanti akan kayak gini. So ada mushroom, ada, tapi ini nggak bisa stamina, jadi nggak bisa terlalu lama. Nah, di sini aja kali ya. Atau mau seberang sana? Sini aja lah. Season and sleep. Jadi kita ada 4 season. Musim semi, musim panas, gugur, dan musim dingin. Jadi seasonnya ini keganti setiap kita ganti 3 hari. Jadi kita tidur 3 kali, besoknya udah ganti season gitu. Kita bisa tidur kalau kita bikin api unggun, kalau kita belum punya rumah atau kita lagi berburu jauh gitu. Atau di rumah kita, nanti di rumah kita itu kita bisa tidur di sana juga. Kayaknya gue mau di sini deh. Di sini kali ya.
Okay, here it looks. Sini aja lah. Okay. First of all, kita tebang, pencet aja, klik mouse kiri. Looks real. Ini dia masih early access loh guys. Feather. Kayaknya ada yang jatuh lagi deh. Karena gue akan butuh batu untuk jadiin kayu, log. Kita pukul 2 kali. Kita kumpulin dulu aja lah, biar larinya cepet. Soalnya kalau keberatan kan kita nanti larinya jadi lamban. Oke. Kapaknya kalau kita pakai terus-terusan akan hancur. Kalau kalian lihat wheelsnya, rodanya sebelah kanan tuh yang putih, kalau yang putihnya itu udah hilang berarti akan hancur, sedikit lagi hancur. Jadi kalian perhatiin juga. Oke. Tadi ini udah tumbang. Oh ini dia. Ini udah jadi lock kok. Oh ini dia. 1 dapat 8 stick, 2. Jadi kalau kita habis hancurin kita dapat ranting juga. 1, 2. Oke. 2 pohon lagi ya. Nah ini tuh kalau kita inspector mode kita bisa kelihatan lock. Karena kan kalau malam total gelap banget. Ini masih agak terang. Kalau kita lihat di bentar. Tuh kita namanya Rashimir, umur 18 tahun. Pencet M, map. Kita bisa ngelihat nanti playernya di mana, penduduk, house dan lain-lain. Farming. Nah, sini kelihatan nih berapa derajat Celcius, keren banget ya. Jadi ini cukup dingin, 15 derajat Celcius. Musim semi jam 7 malam tahun pertama. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada beberapa desa. Untuk sementara, gue rasa nanti akan update lagi. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 desa. Ini mapnya belum terlalu besar sih. Oke. Dan kita di sini antara Borowo sama Gostovia. Oke, kita butuh berapa pohon lagi? Kita butuh 2 pohon lagi. 2, 3. Oke. Dan nebang tuh juga pakai stamina. Ambil mushroom dulu. Oke, jadi log dan mushroom. Oke, the last 3. Kita punya cukup banyak log. Alright. Oke. Sekarang kita harus bangun rumah pertama kita. Kita lihat Q, kita lihat di sini building. Di sini beberapa ada farming houses, survival resources. Nah, kita ke houses. Kita butuh apa sih? 6 log. Oke, it's fine. 6 log for a simple small house. Nanti ada simple house dan ada real house, jadi yang besar. Not enough technology building. Jadi di situ ada skill journal, map, management. Jadi kita nanti bisa memanage dynasty village kita. Teknologi ini tuh untuk kalau kita mau unlock, tapi kan masih pada kekunci tuh. Kita mau unlock dengan teknologi poin. Jadi semakin kita sering hunting, itu nanti bisa ke sini masuknya. Ke survival. Nanti kita bisa unlock panah, tuh, wooden campfire, fishing hunt,
small fishing net. Nanti kita bisa unlock lama-lama big fishing net. Sama di sini juga food storage barn. Nanti kita bisa unlock ini. Tuh, gitu. Jadi pakai teknologi juga. Nah, kalau untuk management tab lets you manage. Jadi kita bisa manage. Nanti kan kita lihat deh, ini tuh banyak banget nama. Itu adalah penduduk desa kita. Nah, sekarang kita masih sendiri, masih nggak punya siapa-siapa. Selain memanage orang-orang penduduk kita itu, kita juga bisa manage buildings. Kita punya bangunan apa aja sih, land fields, terus animals gitu. Nah, ntar di sini dibilang kalau kita bisa tugaskan para penduduk untuk misalnya untuk berkebun, untuk ngurusin binatang-binatang kita, untuk hunting gitu. Terusnya kategori, ada beberapa kategori sama dan list. Nih kita masih kosong. Di sini kita taxesnya masih 0 karena kita belum punya apa-apa, belum punya bangunan. Nanti kalau semakin banyak bangunannya, pajaknya semakin besar. Populasinya baru 1 dan kita baru bisa bangun 1 bangunan. Kita akan bangun rumah dulu. Nah, development kita tuh nanti dari traveler ke village terus naik terus sampai ke dynasty. Terus food demand-nya karena kita belum ada penduduk jadi masih 0 dan wood-nya juga untuk wood itu dipakai sama penduduk untuk bikin api unggun dan juga masih 0 demand-nya per jam karena kita belum punya siapa-siapa. Oke, kita lanjutkan. Oke, it's getting dark. Lihat deh, gelap banget. Kita torchnya, pencet F. Kita ambil dulu 6 ya. 1 2 sini deh. Oke. Ini sudah 4. Sorry, suara kereta. Oke. Ini jam berapa sih? Gelap banget. Baru jam 8. Oke. Yang kita lakukan adalah build rumahnya jangan terlalu jauh sama jalanan deh. Tadi ini jalanan deh. Oke. Sini crafting, building, house. Oke, udah bisa. Locknya udah cukup. Nice. Sini ya. Sinilah. Alright, stop. Boom. Nah, nanti di sini kita pencet aja klik kiri mouse untuk bikin tembok, gentang dan lain-lain. Tapi kita butuh 1 lock, stick. Nah, second lock banyak ya. There you are. Kita ambil beberapa dulu karena kalau terlalu banyak weight tasnya akan nambah dan kita bisa nggak bisa jalan ya. Coba nih kita ambil banyak. Nuh, lihat deh di kiri ada bar, ada tanda kalau kita makin berat baunya. Kalau banyak kayak gini, kok ini tanda icon ini udah muncul, kita udah nggak bisa lari. Nah, tuh, ini masih mending. Biasanya bener-bener lama banget jalannya. Oke, kita tinggal getok. Tok. Boom. Lihat dalam aja lah. Masuk dulu. Oke. Pintunya. Wah, itu capek, sorry, staminanya. Oke, kita butuh stick lagi deh. Sticknya udah mau habis. Yang di dalam kurung itu yang berapa banyak yang kita punya.
kita butuh stick nih. Oke, genteng bisa nggak? Kalau genteng pakai jerami guys. Kalau tembok pakai batang pohon. Oke, kita butuh tebang pohon lagi deh. Kalau jeraminya sih cukup. No. Oh. Si locknya mana lagi sih? Kagak ada, ini nggak ada branches apa? Nggak ada apa? Ranting bisa diambilin biar cepet. Kalau rantingnya cuma dapat satu-satu. Kalau dari branches itu bisa langsung banyak. Ya udahlah, gue tebang pohon satu lagi aja lah daripada susah. Oke. Haus guys, haus. Boba enak kali ya kalau ada. Ya, di zaman dinasti belum ada boba. Oh, satu, boom. Oke, mana rumah kita? Okay, I'm going in. Dap. Oke, gentengnya kurang. Masih kurang. Oh. Mana sih pintunya? Oke. Nah, ini dia. Bukan, nggak bisa gue ambil. Ini juga nggak bisa. Serius. Nah. Ya Allah. Biarin besok aja. Kalau pine tree ini ngasilin locknya cuma 2 apa 3 gitu. Kalau yang tadi bisa sampai 4. Go, lama banget. Masih suka beberapa bug gitu. Apa sih? Dapat 6 stick. Oke. Satu lagi mana? Oh, 3 benar. 2, 3. Oops. Oke, gue cuma butuh straw. Mana sih? Sini kayaknya. Ini straw itu adanya di dekat by the river. Aduh, masa kesana sih jauh. Ya ampun, apa? Lari. Sambil nemu kayak gini. What? Oh, tuh, new level survival. Ini nanti skillnya naik. Tuh. Nanti gue akan buat video lain soal skill. Jadi kita diemin dulu aja. Kita harus
Kita hanya butuh ini nih, jerami buat genteng. Yah, mati lagi. Gelap dong. Bisa nggak sih bikin, bisa nih bikin obor. Oke. Takut aku tuh kalau gelap. Minum dulu guys, walaupun it looks disgusting, tapi ya yang namanya bertahan hidup ya, daripada kehausan mati. I think it's enough. Berapa nih, kita punya berapa banyak? 21. Bahaya. Let's go back. Mana rumah kita guys? Belum. Oke, lari. We are doing great here. Just in case we need them. Oke. That's itu dia rumahnya. Tinggal genteng aja nih yang belum minum. Oke. Bam. Jah. Ampun. Bisa bikin hammer dulu. Serem. Yay, chapter 1 kita berhasil. Oke, kita punya double bed, single bed. Kita juga punya kotak penyimpanan barang-barang sama ini dia untuk masak. Kita nyalain dulu aja. Oke guys, jadi karena sekarang udah jam 1 pagi, gue harus tidur, kalau nggak gue pingsan. Ini dia video pertama gue, part 1. Next, kita akan bikin chapter 2. Kita akan ada beberapa quest di sini untuk menjadi survivalist. Oke, jadi sekarang gue mau tidur. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nanti next gue juga akan kasih tips-tips ke kalian gimana sih untuk survive di alam liar ini gitu. Karena ini total kayak kehidupan nyata di abad pertengahan gitu. Oke, udah, gue nggak mau banyak ngomong lagi, gue capek, gue mau tidur. Bye and see you di next video.